Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juwita, NIM 3519012, dan teman saya Kiki Marliza, NIM 3519011. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh dosen kami, yakni Fajar Budiman, SE, MPDE. Dengan judul makalah kami yakni transaksi bisnis dengan internet. Yang pertama, sistem bisnis enterprise. Sistem bisnis enterprise adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan seperti perusahaan di bidang manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalisasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sistem ini nantinya akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen, persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Macam-macam dari sistem bisnis enterprise. Yang pertama, aplikasi cross-function enterprise. Aplikasi cross-function enterprise adalah sistem informasi yang melintas batas berbagai area fungsional suatu bisnis agar dapat mengintegrasikan serta mengoptimalisasi proses bisnis. Salah satu aplikasi dari cross-functional enterprise adalah Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan aplikasi yang mengintegrasikan dan mengoptimalisasi berbagai proses pelayanan pelanggan dan penjualan, pemasaran langsung, account dan order manajemen, dukungan, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua adalah integrasi aplikasi enterprise. Aplikasi enterprise adalah perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip-prinsip arsitektur sistem komputer untuk satu set komputer aplikasi dalam satu perusahaan. Keuntungan memakai aplikasi ini adalah yang pertama, mengakses sistem informasi secara real time. Yang kedua, meningkatkan organisasi dan proses bisnis yang mendukung. Yang ketiga, memudahkan pengembangan kegiatan perusahaan. Kekurangannya, yang pertama, biaya pembangunan terlalu tinggi, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, EAI dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama dan banyak sumber daya. Yang ketiga, memerlukan banyak tenaga profesional. Selanjutnya, nomor 3, sistem pemrosesan transaksi atau yang lebih dikenal dengan nama Transaction Processing System adalah bentuk sistem informasi yang berfungsi merekam semua atau kejadian di dalam perusahaan, meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku atau standar. Yang keempat, sistem kolaborasi enterprise. Sistem ini merupakan suatu sistem lintas fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar anggota dan sistem bisnis dan kelompok kerja dalam sebuah enterprise. Enterprise Collaboration System adalah jenis sistem informasi. ECS adalah kombinasi dari groupware, peralatan, internet, extranet, dan jaringan lain yang diperlukan untuk mendukung enterprise-wide communication seperti berbagi dokumen dan pengetahuan dalam perusahaan. Tujuan dari ECS, Enterprise Collaboration System, adalah untuk memberikan setiap pengguna dengan alat untuk mengelola dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan agar dapat mengelola tugas secara efisien serta memungkinkan anggota bekerja sama
dengan lebih mudah dan efektif, serta menolong pengguna dengan cara komunikasi, saling memberi informasi sesama anggota tim. Yang kedua, koordinasi, hasil tugas pribadi dan sumber daya dengan sesama anggota tim. Yang ketiga, kolaborasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki Mardiza. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistem bisnis fungsional. Sistem bisnis fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Macam-macam sistem bisnis fungsional. Yang pertama yaitu sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran. Sistem ini mendukung keputusan yang berkaitan dengan pembaruan pasar atau marketing mix, yang mencakup yang pertama itu produk atau barang atau jasa yang diperlukan ditawarkan. Yang kedua, tempat yang menjadi sasaran pemasaran. Yang ketiga, promosi yang perlu dilakukan. Dan yang keempat, harga produk. Yang kedua, sistem manufacturing, yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi, yang mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu sistem sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa subsistem. Diantaranya yang pertama, subsistem penggajian, itu berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, dan tunjangan. Yang kedua, subsistem riset SDM, itu menangani penelitian mengenai suksesi, analisis, dan evaluasi jabatan, serta penelitian tentang keluhan yang disampaikan oleh pegawai. Yang ketiga, subsistem intelijen SDM, menggunakan sumber informasi eksternal yang berhubungan dengan mitra kerja yang mencakup pemerintah, seperti serikat buruh, masyarakat umum, bahkan pesaing. Yang keempat, subsistem perencanaan SDM, menangani identifikasi sumber daya manusia dalam perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan sasaran jangka panjang perusahaan. Yang kelima, subsistem perekrutan, yaitu menangani aktivitas yang berhubungan dengan penyeleksian calon pegawai. Yang keenam, subsistem manajemen tenaga kerja, itu berhubungan dengan pengembangan SDM dalam hal keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan atau pendidikan. Dan yang ketujuh yaitu subsistem pelaporan lingkungan, digunakan untuk menghasilkan laporan yang dialamatkan untuk lingkungan perusahaan, terutama ditujukan kepada pemerintah dan serikat buruh. Yang keempat, sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan sistem yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam bisnis. Sistem akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Dan yang kelima, sistem manajemen keuangan. Sistem ini digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber biaya keuangan dalam perusahaan. Sistem ini tidak hanya berdasarkan data internal, melainkan juga menggunakan data yang berasal dari sumber eksternal. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat bisnis elektronik. Yang pertama bagi organisasi, yaitu
spesialis bisnis, menentukan biaya sediaan dan produksi, dapat menerapkan konsumisasi produk, menekan waktu pembayaran dan penerimaan produk, meningkatkan produktivitas, dan menekankan biaya telekomunikasi. Yang kedua bagi konsumen yaitu kesempatan transaksi lebih luas dan tak kenal waktu, memberikan pilihan produk dan pemasokan lebih banyak, dan memungkinkan memperoleh produk lebih murah, pengiriman lebih cepat, memperoleh informasi produk lebih cepat, dan memungkinkan pelanggan dapat berinteraksi. Yang ketiga itu bagi masyarakat luas, memungkinkan berbisnis dari rumah, beberapa barang bisa dijual lebih murah, memperoleh layanan yang mudah untuk diwujudkan, penyampaian jasa publik dapat dinikmati masyarakat.